Biasanya kalau kena Quran dibaca, gitu. Kalau kita terbiasa, ya pas kocok, atau ada yang mana dibaca ini sudah boleh. Memotong sudah boleh. Rambut, bulu badan, apapun. Kadang kan orang bisa memotong kuku, menggunakan parfum atau wangian, kemudian membunuh hewan liar atau membunuh melawan semua jadi ngekot barang. Tapi ini tidak apa-apa. Tapi sengaja dimatikan dulu. Baru sembuh. Ini membunuh hewan liar. Kecuali ini dalam fikih dikatakan itu, kecuali ketika dengan dalam keadaan umroh atau dalam keadaan haji istiqoroh, kemudian di situ ada binatang yang memungkinkan ini bisa menyebabkan kematian. Dan aku perlu engkau pas, kenapa? Ma'arafah orang pulau, bukan juga harus segalanya. Kan itu boleh untuk menyatakan di. Tapi selain itu yang tidak mematikan itu masuk larangan. Dan dilakoni membayar dam. Dam itu ada sepaling dengan kambing, sepaling berat pun ada juta bayar. Kalau saya juta, 3 kali umroh. Kemudian melangsungkan akad nikah ketika sudah umroh. Jadi apa? Jenengan sudah niat sebelum tahun. Itu tidak boleh akad nikah. Oleh ketika umroh itu oleh sah. Terus akad nikah dan antara kegiatan apa? Membuat masjid di sekitar daerah. Mulai menikah itu nikah mana? Siapa masjid? Saya dari Mafia Alhamdulillah. Dulu juga di masjid. Dari masjid Abdul Tidak. Karena sekarang itu rata-rata tidur. Naik pas di rumah, naik seakhir nikah itu diusahakan naik. Makanya di sini. Tapi ketika dalam keadaan ihram itu nggak boleh melaksanakan ini. Adik saya alhamdulillah juga menikahnya di akad nikahnya masih di luar dibuka. Selesai melakukan ritual semuanya selesai, kemudian langsung dinikahkan oleh bapaknya. Kemudian berhubungan suami istri tidak boleh. Nanti bapak itu bisa sama. Kalau nanti satu kamarnya itu biasanya kalau ada 4 itu memang ini ya. Besok, yang mau nanti coba saya komunikasikan. Saya tidak komunikasikan. Karena biasanya ada yang komunikasi bisa jadi doa kok ini sama. Kan kalau sekarang tidak lagi. Soalnya kakak tadi, kakaknya, jadi coba komunikasi dengan pemimpin. Yang bisa nanti kan tinggi karena kakak itu dengar, karena ini karena harus itu ya. Kalau dia di satu nggak bisa ya. Itu ini aja. Nanti kita komunikasikan dengan karena ini nanti yang bertanggung jawab langsung kalian saja. Soalnya kakak saya kan kayaknya sangat bergantung sama saya. Oke, tapi tetap jenazah nggak tapi yang bapak maksudnya. Oh iya. Yang bapak. Nanti kalau bisa dijelaskan. Yang bapak kalau habis niat itu loh, yang waktu itu umroh masuk umrohnya yang puncaknya itu. Tapi nanti jelas dengan lagi kalian ada jelas saat kamar. Tapi nanti kita harus jelaskan dulu. Kalau memang beliau dari saya orang dunia ya, saya bertahan. Kemudian lanjutkan untuk ini yang terakhir, segala hal yang menimbulkan sahabat dihindari. Yang muda, yang tua. Oh, segala tidak ada penistaan. Segala hal. Karena sahabat ini beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk laki-laki memakai pakaian berjahit. Jadi harus pakai pakaian hitam yang putih itu sudah tidak boleh dilapisi. Pakai kaos dalam, ada celana dalam tidak boleh. Jadi los sudah tidak apa-apa. Satu itu bukan masuk pakaian. Bukan masuk pakaian.
bukan pakaian. Yang pakaian itu yang melekat di tubuh kita. itu kan dia kenapa tidak dipakai? Karena kalau ini ditandangkan pun tidak mempengaruhi. Kalau saya seperti ini, jadi itu hanya masukkan ke habis. Jadi ketika itu dilepas, tetap awalnya untuk yang dimasukkannya yang itu adalah yang menutup Allah. Jika itu ditandangkan Allah terbuka. Jadi kemudian semoga bisa selama ini Pak
kita bicara umroh hajinya, umroh yang pertama. Ini masih di masjid di Madinah, di kamar hotel Madinah. Jangan mandi sunnah. Ini haji. Sebelum berangkat. Jadi ini masih di hotel Madinah. Jangan mandi, pakai sabun masih boleh. Kemudian wudunya biasa. Kita wudu sholat. Setelah itu memakai pakaian yang kokoh. Masih boleh karena belum berikhram. Setelah itu naik bis menuju ke Mekah maupun hari itu bisa oleh nanti mau ke Mekah. Bisa oleh ini oleh Mekah. Mandi oleh tetap oleh sabun. Ada orang mandi kebiasaan. Aku lanjut. Kemudian rukun ini sahur di sini. Kemarin mau sahur. Nah ini kalau kata ini hanya sahur kemarin. Ikhram niat memulai mengerjakan haji dan umroh. Nah ini saya jelaskan sedikit. Di sini ini apa namanya poros pertama, titik pertama ini di sini ada hajar aswad seperti ini. Di sini nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nanti ketika di rukun yamani juga sama. Jangan besar. Nah ini ada jelas. Nah dari sini yang saya maksud tadi. Dari sini nanti di sini ada tembok. Ini nanti di atas pol itu ada gambar apa warna lampu bisu. Disinilah kita kemudian kalau jauh dari hajar aswad, kalau posisi di sini kan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Nengok ini juga apa? Sambil tangannya dikecilkan. Kemudian jalan sampai ke sini, di sini sore. Biasanya kan di sini tempatnya jalannya baru sini boleh selesai selesai. Dengan kanan boleh, sampai ini jadi Ismail. Kemudian di sini sampai ke Yamani ini nanti ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai di sini. Nah, kalau mau masuk di sini ini boleh, tapi harus selesai semua. Ini kan pemimpinnya semua Arab. Anggapannya seperti ini. Mulai bismillah. Agak sendiri baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai itu. Setelah itu sholat di sini di dekat sini. Jadi sholatnya di dekat sini. Dan umur-umuran agak ke belakang. Saya biasa dengan istri itu sholat 5 waktu di sini. Ada kursi, ada jam, ada beberapa semuanya ada komponen. Pokoknya sini di sini semuanya lurus ini. Di sini ada kan di sini nanti ada pintu. Pintu masuk, pintu utama bisa di sini lurus sampai. Nah sekarang jenis Ismail juga di sini tempat duduknya ada kursi, bisa ada kursi. Kalau Quran ada kataman saya dari sini di sini. Nah jadi kan nah di sini itu ada apalagi di sini tempatnya imam ini. Ini lurus kayak sholat persoalan. Jadi khusus ada ini saat multazam itu antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Ini namanya multazam. Jangan pakai di pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur karena Rasulullah mengatakan bahwa di antara tempat yang paling mustajab langsung di baris Gusti Allah itu di multazam. Kok bisa dulu? Pak, aku ini multazam. Multazam ini
dia pakai yang lebih modern. Karena dewa pakai. Nah ini mulazam deh, kering-kering antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini mulazam. Nah caranya ini dengan posisi sini, berarti lebih luas karena ini posisinya ini. Jadi kita kasih. Mulazam dengan diusahakan termasuk nanti di dekat makom Ibrahim. Terus lanjut. Utara pertama, nah ini saya kata asli ya Ka'bah sampai dulu. Nah ini Hajar Aswad. Ini apa namanya titik terakhir, sudut terakhir. Ini disebut sudut Yaman karena kesana ibu kota Yaman. Karena Yaman. Hajar Nabi di semua akhir zaman itu tak pengen belajar agama. Bosen ambil masalah agama. Sepintar fikir itu ya masuk ke dalam Yaman. Iya. Zaman sahabat Nabi itu ada satu-satunya itu yang asli dari Yaman. Sehingga Rasulullah itu pernah mengatakan inilah orang-orang yang busuk keturunannya banyak wali-wali Allah ayat dan ini. Jadi ini Hajar Aswad. Nah, jadi di sini kemudian jalan di sini sampai ke Yaman sampai ke Yaman ini sama seperti di sini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini nanti ada garisnya. Ini kok ada garisnya. Jadi dengan pemimpin ini dengan senok ini ojo kesusu Bismillahirrahmanirrahim. Kan mesti ojo ini dan Bismillahirrahmanirrahim sambil ngecuk ini aja toh. Ini terus dengan ada ke ini Hajar Aswad ini Hajar Aswad. Oh, aja deh. Nah ini syarat tawaf suci dari hadas dan najis diusahakan, menutup aurat, dijaga auratnya dan bapak antai antara kudel sampai dengkul. Nah ini duduk jangan repot. Ka'bah berada di kiri, berarti posisi kiri. Nah ini jangan sampai membelakangi dasar. Dengan selfie membelakangi ini menjadikan kembali dengan naik wajib pertama.
Tapi cukup mengangkat juga tidak apa-apa. Lanjut. Kemudian setelah selesai tawaf mereka kemudian dengan munajat di multazam kan selesai dengan. Nah, jadi kan pas area sini ini kan kasar kesuat, ini pintu Ka'bah. Jadi kan di area sini pas di sini, jadi di saya. Tapi masih sekali sebelum sholat di makam Ibrahim. Jadi dulu rumusnya multazam, rumus sekalian. Insyaallah terus luar biasa alhamdulillah. Saya bulan dari selepas multazam itu dulu. Tapi doa saya cuma satu, ya Allah biar ya Allah biar ya Allah terusnya. Ini munajat ini di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Sholat sunat tawaf, nah ini. Jadi setelah multazam itu jenengan katakan sesuai umat langsung bergerak itu lebih dekat oleh sholat sunat tawaf. Soalnya biasa dilakukan. Sholat sunat tawafi. Sholat sunat jadi sebagai sholat ini. Lanjut dulu ada coba isi semuanya isi semuanya ada apa nah hati-hati masuknya dari sini sama ada apa selisih jarak tapi masuknya sekarang sini sudah itu tidak boleh dulu saya lupa kamu masih buka boleh dari sini sekarang dari sana cara sebab ini di luar apa rumah dengan masalah waktu bisa mengalami kabar caranya ada ngomong nah dengan ini waktu sholat sendiri ini pelan-pelan apa gitu caranya ketika sholat 5 waktu selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengan masuk ngadek harus ke sini wes lumai ngadek menuju wong sekiranya sholat jenazah karena di Masjidil Haram atau di Madinah itu selesai sholat 5 waktu itu pasti sholat jenazah sholat mungkin. Nah pas sholat boleh mereka konsentrasi dengan sholat mereka konsentrasi sholat boleh dengan adu boleh jadi pas buat suasana langsung gak sambil pelan langsung lari itu biasanya asal Indonesia jangan langsung bisa masuk satu jalan ya Allah bisa sholat tujuh ini di waktu sholat tujuh di Ka'bah. Kenapa? Karena dulu Ka'bah itu lebarnya itu di Hijr Ismail ini di dalam. Jadi Hijr Ismail sebelum Ka'bah roboh karena banjir dulu sebelum Muhammad lahir itu kan Ka'bah itu Hajar Aswad mencelat 10 km dari tempatnya. Kemudian Ka'bah baru lebih kecil, dia lebih besar Pak Jokowi ini. Begini Ka'bah, 2 kali lipat dari Ka'bah sekarang. Karena waktu membangun setelah banjir itu moneter krisis luar biasa di sana, maka dibangun cilik-cilikan segini. Makanya di Ismail ini tetap ditanamkan. Besok posisi sholat ini dan dipodokan sholat ketika Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini tidak kotak persis kan. Lebih memanjang, jadi ke sini pada ini sudah cuma cerita Ismail ini dulu di dalamnya itu berapa kali orang berebut sholat di sini alhamdulillah itu kalau boleh jadi orang itu biasanya dan selain setelah sholat itu mulai dari sini sudah sampai melipir dari sini sampai saya mulai dari sini saja dan bisa sampai di sini saya kalau saya dan teman saya sepuh kayak bapak ada 2 orang semua sudah begini itu bisa langsung selesai sholat langsung langsung lari sampai sini bisa masuk itu asalnya sama orang masuk alhamdulillah bisa masuk saya 2 kali 3 kali bilang itu pun sunnah sama dengan mencium ini sunnah tidak usah terlalu membayangkan agar apa jiwa tidak usah di sini juga terlebih dan untuk ibu dan bapak nanti dibedakan jadi nek wayah bapak kok buat selesai sholat kosong sih nanti banyak lu kosong sampai banyak jadi kosong semua hari ini ibu selesai kosong semua banyak
sunnah atau sholat isya makanya sedang dalam keadaan tidak melakukan rangkaian ibadah umum, maka mau ngaji. Jadi tawaf tidak apa. Jadi contoh, ayo jamaah salat subuh, jadi berangkat subuh orang jam 5 kan, jadi jam 3 berangkat, kan sepi, jadi tawaf. Itu kan tawaf umum, biasa. Itu seperti kalau jadi masuk masjid sholat sunat ada kursi. Mulai orang itu berarti sunat, kalau sunat ada kursi. Sekolah itu sunatnya tawaf. Jadi kalau Mekah itu kalau masuk ke dalam semua. Jadi sama seperti kita umroh. Nah, ketika tawaf biasa dengan monggo terkenal dengan miswak. Kalau sebut masa tahu ya larang masa ngaku miswak tahu. Nah, ini termasuk suasana asal-asal bukan. Benar. Ini hati-hati ketika umroh yang pertama ini jangan sampai memegang miswak. Mendekat area Ka'bah, betul. Nah ini sa'i, lari kecil. Nah ini ada tanda nanti di atas ini. Di atas ini nanti ada tanda hijau. Nah ini posisi tanda. Jadi nanti di sini. Jadi kita ketika tanda hijau di atas itu yang laki-laki lari kecil sambil membaca doanya. Nanti selesai juga sudah habis pelan-pelan. Ibu tidak usah lagi nih kekhususan juga dari suara berkata ibu, suara tamunya yang berkurang tidak usah keras-keras. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa suara perempuan itu Allah. Bisa dipelankan, tidak disunahkan mengangkat suara atau teriak. Cukup ketika oleh dirinya sendiri. Kemudian tawaf dan sa'i berjalan biasa untuk perempuan ini. Nah, tidak ada lari normal, lari kecil. Ada. Tidak melarang dan tidak perlu lari kecil. Kemudian hajar aswad isyarat saja, hukumnya mubah, tidak disunahkan mencium hajar aswad. Jika harus dipisahkan dengan laki-laki. Perempuan ini orang mau sakit ini cukup melambaikan tangan dari jauh ini khusus untuk perempuan. Nah ini menjaga kehormatan di tengah kerumunan. Hajar aswad disunahkan untuk tidak bersaing, tidak berdesak-desakan. Ini kok gak? Biasanya tidak disebut seperti itu. Sekarang kalau dengan beragama itu masuk ke was juga, kan tidak boleh bersaing. Kalau melakukan water kemudian ada yang ini oleh, ya. Kemudian yang kedua cukup memberikan isyarat perbaikan tangan dari jauh, menjaga fisik jauh dari lebih lama karena fisik perempuan itu kan tidak sekuat hati laki-laki, maka tidak perlu mencium sesuatu. Kemudian ini maka baik dari sini. Jika ada pekerjaan laki-laki, wanita tidak perlu memaksakan diri sholat persis di belakang. Di belakang ini makam, di sininya. Ini kan ada dari belakang di sini. Ini kan mutazam. Nah ini tadi hajar aswad. Ini penjamani. Nah di sini mutazam. Nah dari mutazam ini nanti keluar menuju tempat sa'i. Ini tempatnya. Keluarkan sendiri. Ini sudah tempat bahasa. Ini lintasan saya. Makanya urutannya nanti biasanya kalau dari hotel masuknya di sini. Paskan saya terus. Atau biasanya saya 2 kali naik. Yang pertama itu dari sini ke sini. Jadi melipir dari dulu melipir sini, memulai dari sini. Karena maksudnya saya kemarin yang pertama ini seingat saya yang wajib dari sini. Jadi melipir sini melok mengetik otomatis sampai sini. Yang kedua maksudnya dari sini. Loh ini langsung tempat di sini. Kemudian nanti tujuh, kemudian sholat di sini, ya.
tidak perlu mempercepat langkah. Saya itu santai, aku bisa melangkah dengan tenang, menjaga kehormatan kalian tetap tertutup berarti tenang aja sampai itu. Lanjut. Ta'alun, hati-hati, jangan sampai dipotong di luar kelompok. Ta'alun berarti melakukan cukup dengan mengumpulkan ujung rambut, tak usah sampai 1 helai ujung air, lalu memotong minimal 3 helai. Nah ini maksudnya, dipotong sepanjang 1 ruas. Pokoknya sampai oleh ini 30 menit, monggo. Biasanya ini. Kalau kakak biasanya dicukur, lalu langsung potong rambut dulu. Ini adalah kakak bisa dipotong sendiri jika sudah waktunya atau dibantu oleh sahabat. Contohnya tadi, saya potong pertama itu sahur umroh lanjut. Ini cukur keadaan seorang yang telah dihalalkan jadi nek wis sudah ini oleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Termasuk tadi adanya awalnya terlihat atau suami istri boleh melakukan hal yang diharamkan. Kemudian umpama semua umpama soleh di protes itu contohnya pahala yang dilakukan dengan cukup minimal 3 helai rambut. Setelah itu sudah selesai umrohnya sudah sah menjadi kecil. Nah, lanjut. Yang perempuan untuk yang perempuan kan biasanya kan darahnya hadir ya. Nah itu habis darah ramalan terus tiba-tiba di sana nanti kan. Nah itu bagaimana solusinya kan gitu ya. Jadi kalau perempuan kalau menurut Majelis Ulama Indonesia itu adalah ubah hukumnya ketika kita menggunakan pil penunda haid seperti itu. Jagani Bapak Ibu, kalau kita jagani kayaknya nggak masa haidku, khawatirnya di sana ada haid kayak gitu. Karena itu pernah ada juga seperti itu. Tapi nanti bagaimana solusinya ketika kita di sana terus kita haid? Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah ketika kita tawafnya. Yang tawaf itu nggak boleh dalam keadaan apa, harus dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Sehingga ketika sudah berihram terus kemudian tiba-tiba haid, nah itu harus seperti apa? Sudah berikot ya, berikot adalah haid. Apa harus ambil ikot lagi? Tidak. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita tawafnya itu nggak boleh, ketika kita di Masjidil Haram itu yang nggak boleh. Sehingga nanti misalnya seperti itu dengan silakan minum obat untuk biar berhenti haidnya itu. Oke, kalau sudah emang berhenti baru silakan dilanjutkan lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus ambil pilot lagi, tidak. Karena emang pada dasarnya yang tidak boleh itu adalah ketika kita di tawafnya lagi. Sehingga apa? Sehingga untuk mencegahnya itu adalah mendingan dengan minum penunda haid kayak gitu. Nah ini adalah mayoritas ulama kontemporer dan
yang pernah di zaman perempuan itu nggak pakai kaos kaki. Nah, itu kan aurat kan, maksudnya aurat. Jadi ada juga yang seperti itu. Saya juga akan lihat. Aku itu pakai kaos kaki. Itu kan aurat maksudnya. Nah itu jangan sampai ya, karena itu adalah bagian dari aurat. Auratnya perempuan. Jadi kalau bisa harus tertutup, harus pakai kaos kaki. Ketika jenazah sudah niat, sudah berjibab, jangan lupa ininya juga ditutup, sudah beli semua pun mungkin. Nah ada kalanya enggak, ini dicoplok, jadi kelihatan. Aduh ini kak. Nah ini aurat kelihatan yang lainnya itu juga nggak boleh seperti itu. Kemudian suara talbiyah, di sini adalah suara talbiyahnya untuk yang laki-laki dan disunahkan bersuara keras. Laki-laki suaranya keras nggak apa-apa. Kalau perempuan suaranya pelan-pelan aja, hanya terdengar sendiri seperti itu. Dan jadi nggak usah teriak-teriak biasanya kan emang teriak-teriak gitu kan. Kalau kita ya perempuan cukup ya kita pelan-pelan kita bisa sendiri. Kemudian dalam waktu masainya, kalau laki-laki mensunahkan di situ adalah ketika sa'i pelan-pelan kecil. Khususnya adalah di dua pilar itu kan. Nah itu profil, warham, wataharom. Nah itu kan wajibnya apa itu namanya sunahnya kan lari-lari kecil. Tapi kalau perempuan tidak. Jadi kalau perempuan ya kita jalan aja normal, profil, warham, wataharom. Terus ya udah kita aja. Kemudian tahallul, kalau tahallul ini adalah autornya laki-laki yang gundul gitu ya. Perempuan, nah ini adalah dipotong bagian ujung rambut sepanjang 1 mas. Nah, ini kan 3 helai. Baca potong sendiri bisa, bisa kalau misalnya nggak bisa karena pendek bisa minta potongnya. Oke, lanjut ya. melalui sekali, jadi datang dari bandara kemudian menuju ke Madinah. Ini kan sebelum kita mau. Ini ada beberapa tempat yang nanti akan kita kunjungi. Nah ini untuk Masjid Nabawi, hadis Rasulullah, salatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masjiwahu illa masjidil haram. Sholat di Masjid Nabawi Madinah itu lebih baik tingkatnya, mudhoafnya, lipatannya 1000 kali lipat dari sholat di masjid lainnya. Masjid Rejo, Masjid Surabaya, Masjid Al-Akbar itu cuma 10, sedangkan kalau di Masjid Nabawi kelipatan 1000. Maka dari itu usahakan nek sholat ojo ngobotan. Ini rata-rata kekurangan jemaat Indonesia. Karena sholat ayo berdoai kok ini kebingungan. Hutan ada ketidakmampuan berjalan. Ini sebagai penguat motivasi kita iso 5 waktu ikut diusahakan ikut sholat di sini. Namun di Madinah, ini Masjid Nabawi. Masjidnya disebut Masjid Nabawi. Maka selain Masjidil Haram, Masjidil Haram itu 100.000 kelipatannya. Kurang dari pas Mekah itu diusahakan sholat sunnah saat-saat maca Quran saat-saat, kemudian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu nanti 5 menit, 10 menit atau setengah jam sebelum adzan disunahkan. Iya, kali setengah jam atau 1 jam itu. Jadi nek sholat duhur itu jam 1, maka dengan
ada. Nanti di dalam ini masih ada lagi buku ini, ada tutupnya. Jadi dengan perjalanan dari teras menuju masuk ke Sidikaro, ini nanti ada pagar lagi. Cuma bukan pagar, pintu. Nah pintu ini ketika Anda selesai la ilaha illallah, tutup pakai di dalam hati sini. Jadi kan bisa tapi menjadi presiden. Oh gak bisa sampai pelataran sini. Dibuka naik ke sebelah sholat ini sini buka semua. Kemudian orang yang bisa masuk. Tapi di ngomong lagi dibuka terus. Tapi syaratnya sing lanang kudu ngomong ikhram. Pakai ikhram. Jadi kalau biasanya apa? Nek pas umroh, pengen sholat jamaah di pelataran, saya pernah dari. Lalu judulnya apa kaos ini, kan enggak umroh, pengen sholat. Nah nanti bisa masuk. Jadi tempat-tempat pintu terasnya, dalaman luar sampai dalam terus langsung masuk ke pas mau pelataran sini. Jadi nanti dari sini, jam itu. Kalau seingat saya. Saya ke atas ini. Nah, pelatarannya itu di sini. Saya sengaja ini lurus ke keluar. Di sini ada pintu khusus untuk orang yang mau umroh. Kemudian nanti ke sini ke kanan sini. Nah ini caranya dengan sholat waktu 1 atau 2 jam terus keluar hotel menuju. Makanya ini jam sholat ini jangan lupa. Oh sholat dia ini sampai 1 minggu ke depan jam sekian dulu, jam sekian asal sholat jam ini dia menceritakan langsung dengan pas siapa wajib sholat bisa lihat kalau wajib sholat asar sekarang asalnya jam terus berpacar dan jam 2 sudah berangkat. Maka aman dengan sholat sampai sini. Wih sholatnya pelataran. Nah itu caranya. Terus untuk tempat-tempat tadi ini jangan lupa bahwa saya iso sholat ibu mau masjid Nabawi dan pas Madinah atau masjid Haram. Sholat di masjid ini masjid Nabawi. Abdul min alfi sholatin fi masjidahu ila masjidil haram. Wa sholatu fi masjidil haram abdul minah seribu. Minatu alfin. Sholat fi masjidahu 100.000. Jadi minah itu 100, alfin itu ribuan. Jadi 100 ribuan dari 100.000. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu melipatannya dibanding sholat di Indonesia itu 1000. Enak. Berarti dengan sholat orang bisa loh. Kalau nantinya sholat yang saya bisa. Kemudian sholat di Masjid Haram itu lebih utama lagi 100.000. Nah, itu sekarang Nabawi kalah ya dibanding masjid lainnya. Ini motivasi hadis yang kedua, mulai iman sekali ketika kita istiqomah sholatnya Allah lewat waktu bersama. Nah ini yang disebut raudhah. Alhamdulillah saya pas di belakangnya imam sini. Untuk berapa ini? Untuk bapak dan ibu waktunya berbeda. Biasanya bapak pasti. Bapak, kalau bapak akan keburu pak. Karena waktu kosongnya itu orang Arab itu memang rata-rata dan Afrika sekitarnya itu yang di awal musuh. Mulai juga yang kita ada, sepaling enak begitu namanya, dan akan berburu. Wes mesti mau dan dengan kawan itu gampang. Kalau sekarang itu mau ada itu longgar, dan awal dan terlalu besar. Itu orang itu kata kita orang dulu. Menjual yang sangat tapi ibu-ibu biasanya ini ada satu biasanya pas ketik orang pas mau dua terus ya itu lah. Tapi ini nanti kan ada pembatas namanya satu tim. Ada kalanya kan di
kalau pilarnya itu di situ itu adalah yang apa itu namanya mas. Nah mas itu berarti rodo. Kalau masih yang biasanya apa berarti rodo itu. Jadi itu tanda-tandanya. Karpetnya ya. Kalau karpetnya ya bisa itu kalau pilar itu. Karpetnya sekarang sama. Biasanya itu sama-sama dari surat sisi, jadi kalau bisa jangan semacam aja gitu. Kalau di sana biar enggak kadang-kadang ya orang kalau baru pertama kali di Lombok itu nggak tahu makanya bisa Lombok ya kan gitu deh. Lombok ya bisa terus akhirnya disuruh jalan terus akhirnya tidak keluar. Dan keluar dan dia sudah keluar gitu kan. Jadi dengan harus perhatikan karena apa itu namanya saking uangnya ini dan itu kan nggak ada silaturahmi kadang-kadang kalau perempuan itu menerima aku terus kemana jadi ada kesempatan sholat atau apa kayak gitu kan nah di situ karena pertama kali saya waktu umroh kan saya mengalami kayak gitu saya meraup sendiri saya keluar saya sama Pepa saya berangkat sendiri lagi saya sendiri berangkat. Nah itu karena nggak pengalaman ya terus pokoknya pilihan yang itu mana kalau yang itu adalah pilarnya itu mas ya ada rodo dan nanti di sana ibu bilang dia nggak segera disuruh keluar itu adalah sholat sebenarnya mau baca Quran atau bikin aja tapi sholat jadi ke situ itu jangan langsung sholat pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Pertama adalah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat yang kedua itu adalah dengan sholat obat. Itu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat obat, kemudian sholat hajat, itu. Nah terus sholat mutlak juga bisa. Kalau mutlak kan yang waktunya kan bisa selesai itu kan bisa nanti sholat mutlak itu. Nah ini adalah untuk sholat. Kalau mungkin kan sholat tasbih kayak gitu. Saya kalau bisa kalau di Lombok itu saya biasanya ya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat obat, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid. Tergantung kalau sini kan kesempatannya ya. Langsung kayak gitu. Nah gitu. Karena dengan kalau sholat itu akan usir. Nanti kalau dengan cuma duduk saja langsung usir. Bahkan keadaannya nanti kalau ada kesempatan maju lagi yang mendekati apa namanya paling depan itu karena sekali itu sudah dikasih langkah itu loh. Nah itu kemarin saya langsung saya di depan itu jadi saya bisa sholat kemudian itu saya tidak hanya sholat aneh gitu itu apa itu namanya kemarin kalau di rodo itu. Nah itu biasanya yang perempuan yang laki mungkin agak kosong ya. Kalau yang perempuan itu memang ruangnya banget dan kata-kata kalau dia nggak paham dia lagi itu kan kuat nggak tahu mungkin tahu kopi jalan aja karena memang jalan nanti terus akhirnya kayak keluar lagi gitu. Padahal di situ sebenarnya ada kesempatan kita untuk sholat atau apa gitu. Kalau bapak-bapak enak, jadi nanti dari hasil kita bagi itu ketipu itu nanti antri langsung di garisnya lurus dibuka dan jadi lurus garis nanti langsung menuju sebelum di terasnya Lombok. Di situ tunggu lama jam selesai. Tapi dulu yang berdiri ini paling cuma 10 menit. Berdiri tunggu dicek itu loh tasnya. Tasnya itu sudah izin. Telepon juga sama, nanti masuk, next tunggu dan keluar sudah selesai baru dan yang dalam selesai dan keluar masuk enak. Masuk itu langsung top. Jadi nggak mungkin kayak perempuan itu mundur itu orang ditunggu. Dan akan betul sekecepatan langsung aman. Nah di aman itu nanti dilani akan kita sholat karena di sana bikin itu bersih. Kalau bikin langsung bikin tentu maka peran berdoa ada yang namanya berdoa maka sholat yo kalau sesuai
memberi kesempatan pada yang lain. Saudara itu saudara tempat juga bagus. Itu perspektif lain. Kan ini suwe mumpung ini bayar akan ketemu kajian Nabi sesuai yang mumpung. Seperti dalam tadi orang salah sunnah. Oke, akhirnya masih sholat taubat, sholat tasbih. Wow, sholat tasbih memang bisa nih. Tapi ini pengalaman dari sholat satu ke sholat lain, usahakan posisi tidak ada asar di sampingnya. Jadi, karena kemarin banyak ketika sholat satu ke sholat lainnya, asar di sampingnya langsung keluar. Karena sudah tahu dia salah gitu. Jadi dengan pas sujud dan asar itu sudah harus sendiri. Salahnya Yesus pas asar itu sendiri. Karena kan juga ini sudah berapa kali cerita ini. Saya alhamdulillah dia itu akan cerita saya. Nah ini bukan bisa. Jadi sholat sambil begini muaskan. Jadi selesai. Asar ini salah masuk hadir. Tapi salah itu. Langsung butuh hasil. Nanti musim itu hasil. Kalau bisa, kamu tahu haji. Jadi musimnya itu hasil. Itu artinya tidak ada tempat di dalam tempat itu. Nah, di Mekah bersama. Di Mekah itu juga tertib. Wayai ada menuju ke Iqomah. Itu kok langsung dan jadinya gak maju. Saya pernah pengalaman sekali. Jadi saya menyelesaikan persoalan Quran tinggal 2 juzi. Haji itu setelah ada menuju Iqomah. Ketika sholat sunnah ada Iqomah dia menuju Quran. Kok maju saya dapat yang maju saya masuk saya gambar di bawah kaki. Akan jalan dulu. Nah itu jadi saya berarti jadi kita harus seperti ini. Ketika sholat orang tawaf itu tetap tawaf, tidak berhenti. Jadi mungkin untuk ziarah-ziarahnya ini insyaallah full di Madinah juga banyak, di Mekah juga banyak. Termasuk nanti ada banyak masjid di sana, masjid Ali, masjid Abu Bakar, masjid Utsman, masjid Umar bin Khattab. Ini orang yang ada di sana.